إحسانه والشكر له على توفيق وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Masyaallah muslimin, ikhwatal iman wal islam, saudara-saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah di mana Allah masih membangkitkan kita semua dari kematian kecil kita. Allah ringankan langkah kaki kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk kita semua mendapatkan husnul khawatimah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mencintai dan mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Ikhwatul iman wal Islam, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, dalam sebuah hadis yang dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'khudhu 'anni ha'ula'il kalimat fayamalu bihinna wa yu'allimuhunna man ya'mal bihinna. Faqultu anna ya Rasulullah, fa'akhadha biyadi fa'udda khamsan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan bahwa satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin mengambil kalimat atau nasihat dariku untuk diamalkan atau untuk diajarkan kepada orang yang mau mengamalkan. Fakultu, kemudian kata Abu Hurairah, aku berkata, saya ya Rasulullah. Fa'akhadha biyadi wa udda khamsan. Kemudian Nabi mengambil tanganku, menariknya lebih dekat, kemudian beliau menyebutkan 5 perkara. Ikhwatal iman wal Islam, saudara dimuliakan oleh Allah, inilah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Abu Hurairah dan juga tentu maknanya kepada kita semua. Mudah-mudahan nasihat ini kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama kata Nabi, ittaqil maharim takun a'budan nas. Takutlah hal-hal yang diharamkan, hindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau menjadi a'budan nas, ya, hamba Allah yang sesungguhnya di antara manusia. Dalam pengertian ini, saudara dimuliakan oleh Allah, bahwa hakikat dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya bukan orang yang sekedar mampu melaksanakan perintah, bukan yang sekedar mampu melaksanakan sholat, puasa, haji dan seterusnya. Dalam hadis ini Nabi mengatakan a'budun nas itu adalah orang-orang yang mampu meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Menariknya adalah mengapa Nabi memilih hamba Allah yang sesungguhnya itu orang yang mampu meninggalkan hal. Nah, kenapa Nabi tidak mengatakan hamba Allah yang sesungguhnya itu orang yang mampu mengerjakan perintahnya? Dianalisa oleh sebagian para ulama
kenapa hamba Allah yang sesungguhnya itu abdun nas itu mereka adalah orang yang mampu meninggalkan larangan. Yang pertama, sesungguhnya meninggalkan larangan itu sesuatu yang sulit, bahkan lebih sulit daripada sekedar mengerjakan perintah. Kadang kita mampu mengerjakan sholat 5 waktu bahkan di masjid, mampu kita sholat, mampu kita zakat, mampu kita berpuasa, mampu kita berhaji dan umrah bahkan berkali-kali. Tetapi terkadang dengan hal-hal yang kecil yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu meninggalkannya. Maka hakikat hamba itu adalah manakala seorang itu mampu meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi mengatakan hamba Allah yang sungguhnya itu adalah orang yang mampu meninggalkan larangannya? Yang kedua adalah bahwa orang yang sudah benar dalam melaksanakan perintah Allah, orang yang sudah benar sholatnya, benar puasanya lillahi ta'ala, maka semestinya ibadah-ibadah tersebut mampu mencegah seseorang dari mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antara perintah dan meninggalkan larangan ini dua hal yang tak terpisah. Orang yang mampu mengerjakan perintah semestinya sholat kita, puasa kita itu dapat mencegah seseorang dari perkara yang buruk. Ikhwatul iman wal Islam, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Karena itulah para ulama itu mendefinisikan takwa. Takwa itu al-imtithal awamirillah wa ijtinabun nawahihi. Yang dikatakan takwa itu adalah orang yang mampu mengerjakan perintah Allah dan juga mampu meninggalkan larangannya. Itulah hakikat muttaqin. Orang yang bertakwa bukan sekedar yang melaksanakan puasa, bukan yang sekedar sholat, tetapi juga orang yang bertakwa. Hakut takwa mereka adalah orang yang mengerjakan perintah dan juga mampu meninggalkan larangannya. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman, warḍu bima qasamallahu takun aghnan nas. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, ridha dengan pemberian ataupun pembagian rezeki dari Allah, maka engkau menjadi orang yang paling kaya. Jadi ini satu konsep dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin kaya, prinsipnya satu, lapang dada. Ridha dengan pemberian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kaya itu tidak bisa definisikan, Bapak Ibu. Tidak ada pengertian kaya yang pasti. Maka setiap kita itu akan punya pengertian tentang kaya. Kalau saya bertanya kepada orang, apa menurut Bapak Ibu kaya? Mungkin ada yang mengatakan orang kaya itu yang berpenghasilan 5 juta setiap bulan. Mungkin juga akan ada yang mengatakan orang kaya itu yang berpenghasilan atau minimal uang 1 M, rumahnya 4, mobilnya 4, motornya 4, istrinya 1. Akan berbeda pengertian orang itu, karena kaya itu tidak punya pengertian yang pasti seperti apa. Maka prinsip kaya itu adalah apa? Merasa cukup. Nah, itu kaya. Maka sebesar apapun gaji kita yang kita dapat, penghasilan sebesar apapun yang kita peroleh, tidak pernah merasa cukup, maka tidak akan bersyukur. Tidak bersyukur, maka tidak akan pernah merasa diri kaya. Nah, maka dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, laisa ghina bi kasratil 'arad, walakinna ghina ghinan nafs. Orang kaya itu bukan yang banyak harta benda, tapi orang yang kaya itu yang lapang jiwanya. Mungkin kita melihat orang yang berpenghasilan tinggi sekian juta, bahkan ada yang 1,8 miliar. Ya gitu ya. Masih kena korupsi. Sebelum Allah menghisab perselisihan yang lain di antara kita, entah itu konflik tanah, konflik warisan,
konflik, sengketa politik, sengketa apa, Allah akan mengisap terlebih dahulu perselisihan yang terjadi antara dua orang tetangga. Khatul iman Islam, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis yang lain dan mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara." Barang siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Jadi memuliakan tetangga itu merupakan bentuk daripada kebenaran iman kita kepada Allah dan hari akhir. Kemudian yang keempat di khatul iman Islam, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'id lin-nasi ma tuhibbu li nafsik. Ini adalah perintah, cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Terlebih kita sebagai orang yang beriman terhadap saudara kita yang sama mukmin, maka kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita. Penderitaan mereka adalah penderitaan kita. Sesama sebagai seorang muslim, Nabi mengajarkan kepada kita bersimpati dan berempati kepada mereka. Harus punya kepedulian terhadap sama kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sungguhnya yang beriman itu bersaudara, maka perbaguslah persaudaraan di antara kalian. Kemudian yang kelima, wala tuksiru dhahak fa inna kasratat dhahak tumidul qalb. Dan janganlah banyak tertawa. Ini nih. Janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Nah, ini yang mungkin kurang bisa kita amalkan, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis ini Nabi tidak melarang kita tertawa. Dalam hadis ini tidak melarang kita tertawa, bahkan beberapa kali Nabi juga pernah tertawa. Tetapi yang tidak dianjurkan dalam hadis ini adalah memperbanyak tertawa, karena sering tertawa membuat atau menjadi salah satu penyebab hati kita mati. Ketika hati kita mati, sulit untuk menerima nasihat dari orang lain. Ketika hati kita mati, sulit khusyuk dalam beribadah. Tidak pernah ada rasa takut kepada Allah. Tidak ada tidak pernah nangis ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita sholat. Kalau kita pikirkan, kita renungkan, kita mentadabburi bersama, kira-kira kita pernah tidak nangis dalam sholat kita, dalam doa-doa kita, ketika membaca Al-Quran? Seperti itu pernah? Sering nangis. Sering nangis, tapi karena masalah duniawi, bukan itu. Nangis besok jatuh waktu tempo bayar utang cicilan, tidak ada uang, nangis biasa. Tapi bagaimana nangis kita itu karena takut dengan azab Allah. Nangis karena takut kita jangan-jangan kita ini amal ibadah kita selama ini tidak terima oleh Allah. Maka kemudian kita berharap, penuh harap agar doa kita, ibadah kita dikabulkan oleh Allah. Bahkan sampai kita menangis kepada Allah. Itu menangis yang luar biasa. Satu tetes air mata yang keluar dari mata kita karena takut kepada Allah, maka insya Allah bisa menyelamatkan kita dari panas api neraka. Khatul iman Islam, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan harapannya hati kita selalu hidup, sehingga ketika membaca Al-Quran ada rasa takut, ada rasa senang, bercampur ada ridho, ada raja, ada harap agar doa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, demikian yang bisa kita tadabburi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, memberikan motivasi dalam amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita dan kita diberikan umur panjang, kita bisa menyelesaikan ibadah tahun ini dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.